Baik Buya, nampaknya telah masuk satu telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya Pak. Dengan hamba Allah di Salawatnya Korea. dulu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah di Korea Selatan. Ya. Di Korea Korea Selatan. Selatan. Masya Allah, subhanallah. Baik Pak, bisa langsung bertanya kepada Buya. Silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Buya, ada pertanyaan dari jamaah di sini. Sebelumnya kami mengelola masjid di Korea Selatan. Ini sudah hampir 3 tahun. Sekarang kondisi di sini sangat sulit sekali Buya. Bahkan sholat-sholat pun berkumpul-kumpul di sini pun dilarang oleh pemerintah setempat karena mungkin karena COVID pandemi seperti ini dan semakin meningkat lagi kondisi COVID di Korea Selatan. Jadi yang menjadi pertanyaan dari jamaah ini, hukum puasa di masa pandemi seperti ini, tes swab yang sering dilakukan teman-teman ini ketika melaksanakan ibadah puasa ini membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa Bu ya. Itu yang ingin kami sampaikan, ingin kami tanyakan. Tes swab. Baik. Okay. Masya Allah, subhanallah. Kami sampaikan kepada teman-teman, saudara-saudara yang di negeri seperti Korea, Taiwan, Hong Kong. Memang peraturan semua pemerintah adalah waspada tentang virus corona ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan kami himbau hendaknya semuanya juga mematuhi. Adapun keimanan Anda bisa Anda bangun dengan cara yang lain. Mungkin untuk sementara masjid Anda tidak bisa ramai, tapi yakin hati Anda akan ramai dengan kerinduan kepada Allah, dengan iman. Jadi masjid hidupkan saja, mungkin tidak harus dengan ramai-ramai karena mengganggu orang lain juga, dikhawatirkan mengganggu, apalagi juga peraturan. Maka kami himbau untuk bisa tetap membuat seperti memanfaatkan kemudahan-kemudahan, dan itu akan menancapkan kerinduan. Kemudahan teknologi saat ini, seperti di negeri ini Zoom, subhanallah. Gara-gara Zoom ini ternyata semakin rindu. Suatu ketika di saat dibuka ini luar biasa. Zoom itu sebetulnya begini, kalau Anda ingin meneguk, Anda dalam keadaan haus, kemudian Anda meneguk air segelas, biasanya segelas Anda pasti habis, cuman Anda meneguknya hanya setengah di atas saja, itu rindunya semakin. Artinya apa? Jadi Zoom itu adalah untuk obat rindu, tapi tambah rindu nanti. Anda sadari itu. Maksud kami apa? Anda buat program sebagai pengurus masjid, dari masjid, oke, sentral acaranya dari masjid, tapi disebarkan ke semuanya. Laksanakan. Jadi seperti itu. Adapun tarawih diajari semua, ilmu tarawih, sholat di rumah masing-masing disiasati. Sebab tarawih itu kalau sendiri beda dengan sama-sama. Kalau tarawih bareng-bareng itu mudah. Untuk menyelesaikan 20-23 rakaat adalah enteng, tapi di saat sendiri-sendiri Masya Allah setan bantalnya itu gerak terus. Maka caranya disiasati. Mungkin di rumah kita atau di tempat kontrakan kita itu dijadikan tempat-tempat. Sesaat di halaman depan, sesaat di depan ini. Jadi dua-dua pindah. Di sana sudah ada kolaknya, ada es jusnya, ada ini, pindah-pindah begitu. Jadi disiasati agar kita tidak lemah. Memang agak lama tapi nyantai, ngobrol dulu, baca hadis satu, atau dipotong baca Al-Quran. Imamnya gonta-ganti kan, padahal cuma berdua gonta-ganti, satu imam makmum gonta-ganti. Jadi disiasati bagaimana agar kita tidak malas. Sengaja ini kami sampaikan ini agar karena kerinduan kami untuk adik-adik, saudara-saudara yang di Korea dan yang lainnya tetap maksimal, biarpun masjid tidak bisa digunakan untuk taraweh misalnya. Kemudian masalah swab itu maka termasuk di antara yang membatalkan puasa adalah masukkan sesuatu ke lubang hidung bagian atas, yang kalau itu air Anda akan rasakan bahasa Jawanya nyegrak. Panas itu. Air yang dimasukkan dengan sengaja ke tempat tersebut membatalkan puasa. Maka hukum swab membatalkan puasa. Jadi kalau swab tunda aja setelah buka, atau buka dengan swab.
Jadi setelah buka, diupayakan setelah buka saja. Adapun suntik vaksin, karena itu bukan di lubang yang 5, bukan lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang buang air kecil, air besar, maka suntik vaksin adalah tidak membatalkan. Beda dengan swab. Swab membatalkan, suntik vaksin tidak membatalkan. Suntik bisa dilakukan siang hari, adapun swab jangan dilakukan di siang hari, karena siang hari akan membatalkannya. Kecuali memang Anda bukan orang yang wajib puasa, Anda wanita haid, atau Anda pria dalam bepergian, ada orang lagi sakit tidak puasa, ini nggak ada masalah. Tapi kalau Anda orang yang berkewajiban berpuasa, jangan melakukan swab di siang hari, karena itu seperti kita itu makan, batal puasanya. Dan jika mungkin dan bisa dihindari bukan karena udzur, maka dosa. Kalau ada udzur maka Allah memaafkan. Ya karena sakit tadi parah harus segera dilihat, lain cerita. Sakitnya itu yang menjadikan dia boleh berbuka. Wallahu a'lam bishawab.